세상이 멈춰서 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 문제 없이 와버려. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fibauti Rizka Utami, NIM 17101039 dari kelas S1 TT 05A, akan kembali lagi untuk membuat simulasi desain antena microstrip mata kuliah antena. Mohon maaf, maksud saya mata kuliah praktikum antena dan propagasi. Percobaan kemarin saya sudah membuat substrat, dan yang kedua sudah membuat patch, dan yang percobaan ketiga ini saya akan membuat port dari hasil percobaan 1 dan percobaan 2 yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini adalah tampilan awalnya. Kemarin kita sudah membuat sampai patch ini. Lalu di sini saya akan membuat port, di mana portnya itu akan saya buat di bawah patch ini seperti ini. Langkah yang pertama, kita akan mengarahkan patch ke bawah seperti ini, di zoom in. Lalu yang kedua, kita klik menu modeling, lalu kita ke menu pitch, dan kita pitch phase, dan kita arahkan warna merahnya itu ke feeder bawah yang kita akan letakkan port di sini. Seperti ini, kita klik 2 kali. Oke, akan muncul bintik-bintik merah seperti ini. Ini tandanya sudah ya, sudah di pitch phase. Lalu kita ke menu home, kita ke makros, lalu kita ke solver. Setelah ke solver, kita akan menemukan satu menu lagi yang namanya ports. Nah, di ports ini kita pilih calculate port extension coefficient seperti ini. Akan muncul jendela atau window baru, calculate port extension coefficient. Di sini dimensinya sudah secara otomatis, W dan H itu dari masukan yang kita masukkan yang ada di parameter ini. Ya, lalu setelah itu kita klik calculate. Akan muncul sebuah coefficient extension, di mana di sini nilainya itu 3,94. Itu sudah secara otomatis. Lalu kita contrast port from peak phase, kita klik ini. Selanjutnya kita close aja. Nah, jadi dia akan seperti ini jadinya. Lalu kita ke stop solver, lalu kita pilih kita menggunakan time domain solver yang ini. Nah, setelah kita klik 1 kali di bagian time domain solver tadi, kita klik di bagian stop solvernya. Nah, dia akan muncul sebuah jendela baru, time domain solver parameters. Di sini kita checklist bagian S parameter settings, normalize to fix impedance. Kita checklist. Nah, di sini dia itu sudah secara otomatis impedance masukannya itu adalah 50 ohm. Nah, setelah semuanya sesuai, impedansinya sudah sesuai, dan normalize to fix impedance-nya juga sudah kita checklist, kita klik apply seperti ini, lalu kita klik start untuk mulai running untuk dapat output VSWR dan juga S parameternya. Jadi tampilannya itu seperti ini ya, untuk tampilan dari port yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini kalau di zoom seperti ini, nah dia akan muncul seperti ini. Ini adalah percobaan untuk pembuatan port dengan ukuran yang besar, lebih besar daripada ukuran desain antena yang kita buat. Nanti saya akan membuat ukuran port yang lebih kecil untuk bisa membandingkan antara output S
S parameter atau return loss dan VSWR antara port yang desainnya itu besar dengan port yang desainnya kecil. Nah, di sini proses runningnya itu cukup lama, jadi kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, jadi ini prosesnya udah mau selesai ya. Oke, jadi ini adalah hasil terakhir, bukan hasil terakhir sih. Ini adalah proses setelah tadi proses runningnya itu sudah selesai. Nah, di sini itu ada notifikasi atau message bahwa portnya itu sudah selesai runningnya. Di sini di pojok kanan bawah. Oke, selanjutnya di sini untuk mengetahui suatu kinerja atau parameter dari antena microstrip itu ada dua macam parameter yang digunakan sebagai perbandingan, yaitu parameter S parameter atau return loss dengan VSWR. Nah, setelah selesai kita akan mengetahui bagaimana kualitas atau kinerja dari si VSWR dan S parameter tersebut. Yang kita klik di bagian di pojok kiri ini ada folder yang bernama 1D Results. Kita klik saja bagian yang plusnya, akan muncul tanda seperti ini. Nah, di sini ada S parameter dan di sini ada VSWR. Kita klik saja yang bagian S parameter itu di bagian S1.1. Nah, ini adalah grafik atau output dari S parameter yang digunakan di antena microstrip dengan parameter list inputan yang sudah dimasukkan seperti ini. Untuk frekuensi kerja, di sini saya menggunakan 2 digit NIM terakhir karena NIM saya 17101039, maka frekuensi kerjanya berpatokan pada frekuensi 39 GHz. Di sini adalah grafik S parameter magnitude in decibel. Yang di bagian bawah ini adalah rentang frekuensinya, dan yang di sini adalah rentang grafik dari S parameternya. Untuk grafik S parameter atau return loss itu punya standar tersendiri, di mana standar S parameter yang baik itu adalah minus 10 desibel ke bawah atau minus 10, minus 11 dan lain sebagainya. Itu dapat dikatakan bahwa kinerjanya itu sudah baik. Nah, kita analisis di sini pada frekuensi 39 GHz atau frekuensi kerja yang saya pakai, grafik S parameter magnitude desibelnya itu berada di sekitaran atau kisaran 15 hingga 14 desibel. Bisa dikatakan saja supaya lebih gampang minus 14 desibel ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa untuk standar dari return loss atau S parameter itu adalah minus 10 desibel ke bawah. Dapat dikatakan bahwa ketika frekuensi kerja yang saya pakai 39 dan S parameter grafiknya itu ada di minus 14 desibel, maka sudah dikatakan bahwa kinerja dari antena microstrip yang saya pakai dengan parameter list inputan dan expression atau value sekian itu sudah baik, dianggap baik karena berada pada rentang S parameter yang diinginkan, yaitu dari minus 10 desibel ke bawah. Karena minus 14 itu masih dalam cakupan minus 10 desibel ke bawah. Jadi grafik S parameternya itu sudah dikatakan sudah sesuai atau sudah baik antara frekuensi kerja yang dipakai dengan grafik atau hasil dari S parameter yang outputnya muncul ini, seperti itu. Dapat disimpulkan ya, kalau return loss itu adalah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Nilai parameter ini sudah saya sampaikan tadi menjadi salah satu parameter acuan bahwa antena yang kita pakai itu sudah dapat bekerja pada frekuensi yang diharapkan. Seperti tadi frekuensi kerja 39 dengan S parameternya adalah minus 14, itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Lalu parameter yang kedua setelah S parameters atau return loss itu ada parameter VSWR. Kita klik di sini. Iya. Jadi
dapat disimpulkan di sini antara grafik yang dihasilkan dari S parameter dengan VSWR itu kurang lebih hampir sama, jadi tidak berbentuk sinus, tidak juga berbentuk lurus. Untuk S parameter tidak terlalu lurus, tetapi untuk VSWR-nya itu lurus seperti ini. Oke, jadi VSWR itu singkatan dari Voltage Standing Wave Ratio. Untuk VSWR, parameter ini punya standar tersendiri, yaitu standarnya itu adalah dari nilai 1 hingga nilai 2. Oke, kita analisis seperti tadi. Frekuensi kerja yang saya pakai itu adalah 39 GHz. Di sini bisa kita lihat, di sini berarti titiknya ya. Untuk nilai dari VSWR itu ada pada rentang sekitar 1,5. Berarti dapat disimpulkan bahwa antara VSWR yang dihasilkan dari frekuensi 39 GHz dengan parameter list yang sudah dimasukkan itu sudah sesuai. Karena untuk frekuensi kerja yang saya pakai itu berada pada rentang VSWR yang diharapkan, yaitu dari rentang 1 hingga rentang 2 VSWR-nya, seperti itu. Jadi dapat dianalisis bahwa di sini VSWR itu adalah perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri atau standing wave maksimum dengan gelombang berdiri atau standing wave minimum. Karena VSWR-nya itu berada pada rentang 1 sampai 2 dan berada pada posisi pas dengan frekuensi yang dipakai 39 GHz, VSWR-nya itu 1,5 berada pada VSWR rentang 1 sampai 2 menurut standar, maka artinya tidak ada refleksi ketika saluran dalam keadaan matching atau keadaan yang sempurna, seperti itu. Oke, jadi untuk percobaan yang kedua, di percobaan pertama itu tadi saya sudah melakukan percobaan untuk port antena dengan ukuran yang besar. Ya, untuk antena yang besar, jadi portnya itu ukurannya itu besar seperti ini, lebih besar daripada ukuran antena itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini saya masih menggunakan bahan yang sama atau menggunakan desain antena yang sama seperti substrat, patch, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat port dengan ukuran yang kecil. Sama seperti tadi, di zoom in seperti ini sampai kelihatan di bagian bawah ininya. Lalu langkah-langkahnya itu hampir sama seperti langkah percobaan yang tadi dengan port yang besar. Di sini kita ke menu modeling seperti tadi, lalu kita ke pitch dan kita pick phase lalu seperti tadi. Nah, akan muncul warna merah, lalu kita arahkan warna merah tersebut ke bagian bawah patch seperti ini. Lalu kita klik 2 kali sampai muncul bintik-bintik merah seperti ini. Ini artinya sudah berhasil di pick phase. Lalu yang kedua, kita arahkan ke navigation tree, lalu kita pilih ports. Kita klik kanan dan kita klik new waveguide port. Kemudian akan muncul jendela seperti ini jendelanya. Nah, di bagian navigation tree, lalu di port dan di new waveguide port itu kita masukkan parameter-parameter yang kita butuhkan. X-min-nya itu sudah betul, Z-min-nya juga sudah betul, tetapi di sini ada parameter yang belum dimasukkan, yaitu Z-min yang untuk kotak sebelah kanan. Di sini Z-min-nya itu adalah T plus H. Lalu di sini X-max-nya itu sudah dapat, Z-max-nya juga sudah, dan yang beda itu di Z-max yang sebelah kanan itu di sini H. Di sini orientasinya itu positif,
dan di foldernya kita masukkan saja di sini folder 1. Kita klik preview ya. Oh ya, sudah preview seperti ini. Jadi portsnya itu ukurannya lebih kecil dari tadi dan pas dengan patchnya seperti ini. Kalau misalnya sudah, saya klik OK. Nah, dia akan muncul port baru yang ukurannya itu lebih kecil daripada percobaan pertama tadi. Seperti ini. Nah, setelah selesai, kita akan start simulation lagi seperti tadi untuk mengetahui VSWR dan juga S parameter atau return loss-nya. Kita klik menu home. Lalu kita klik start simulation, dan secara otomatis CST akan merunning hasil antena yang kita dapatkan ini. Jadi kita tunggu sampai hasilnya selesai, runningnya selesai. Memang cukup lama, jadi untuk videonya saya skip saja untuk melihat nanti hasil dari S parameter dan juga grafik dari VSWR-nya. Oke, sambil menunggu proses dari port yang kecilnya itu runningnya selesai, tadi saya lupa untuk menampilkan far field dari simulasi percobaan yang menggunakan port besar. Jadi karena tadi sudah di start simulation dan tadi sudah dapat S parameter dari port yang besar dan juga VSWR dari port yang besar. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari far field untuk menggunakan antena microstrip dengan port yang besar. Jadi di menu navigation tree yang sama seperti tadi yang 1D result, di sini juga ada sebuah folder yang namanya far field. Nah, karena di sini percobaan antena microstrip menggunakan frekuensi kerja 2 digit tim terakhir saya, yaitu 39 GHz. Di sini saya akan memilih far field dengan frekuensi kerja yang sama. Di sini ada 38 dan ada 40, ada juga yang 39 atau frekuensi senternya. Jadi saya akan memilih far field dengan frekuensi 39. Nah, ketika dia diklik, maka hasilnya itu seperti ini. Ini adalah hasil dari far field dan antena microstrip yang saya desain. Di sini ada pilihannya. Yang pertama itu ada directivity, 2 itu ada gain, dan lain sebagainya. Parameter yang akan digunakan di praktikum ini adalah directivity. Directivity itu biasanya disapa dengan nama bandwidth antena atau kemampuan suatu antena untuk mengarahkan sinyalnya dengan baik. Itu adalah directivity. Di sini directivity itu, mohon maaf, bukan bandwidth ya, tapi directivity saja. Jadi kemampuan antena dalam mengarahkan sinyalnya. Directivity yang dihasilkan menggunakan frekuensi 39 sesuai frekuensi kerja itu berada pada nilai 6,441 dBi. Sedangkan untuk gain antenanya atau penguatan suatu antena untuk dapat memperkuat sinyal yang supaya bisa diterima dengan baik oleh antena tersebut itu adalah 2,725 dBi, seperti itu. Itu untuk gain antena dan directivity pada far field dengan port yang besar. Kemudian untuk port yang kecil, kita lanjutkan yang tadi. Ini sudah sukses atau sudah selesai proses runningnya. Maka dari itu, selanjutnya kita kembali lagi ke 1D result untuk mengetahui bagaimana hasil dari S parameter dan juga VSWR-nya. Seperti biasa, yang pertama akan dianalisis terlebih dahulu untuk S parameternya. Nah, untuk S parameternya itu hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Jadi di sini ada frekuensi kerja yang saya pakai yaitu 39. Itu dia berada pada S parameter minus 18. Tadi kita mengetahui bahwa untuk S parameter atau return loss itu ada pada standar minus 10 desibel ke bawah, seperti itu.
Nah, di sini dapat disimpulkan lagi bahwa untuk frekuensi kerja 39 GHz yang saya pakai ini dan S parameter yang diterima oleh si antena microstrip ini adalah 18 desibel. Artinya antara frekuensi kerja yang saya pakai dengan S parameter atau return loss yang diterima itu sudah baik, karena S parameter untuk frekuensi 39 GHz ini sudah sesuai pada rentang minus 10 desibel ke bawah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada VSWR. Kita klik. Nah, untuk grafik dari S parameter dan VSWR kurang lebih sedikit sama ya untuk bentuknya. Nah, di sini kita mengacu pada frekuensi yang didapatkan, yaitu frekuensi 39 GHz. Untuk VSWR-nya itu sama seperti tadi, standar yang pada saat di port yang besar. VSWR yang baik itu adalah VSWR yang mempunyai rentang 1-2. Di frekuensi 39 GHz ini, VSWR yang didapatkan itu pada rentang sekitar 1,28 atau lebih. Mungkin sekitar 1,29 di sini, 1,29. Yang artinya antara frekuensi kerja yang digunakan dengan VSWR yang dihasilkan itu sudah baik atau sudah matching, karena VSWR tersebut berada pada rentang 1-2, yang artinya frekuensi kerja ini sudah baik. Oke, jadi S parameter sudah, VSWR sudah. Nah, selanjutnya ke far field, sama seperti yang port tadi. Kita pilih frekuensi kerja 39 GHz. Nah, di sini untuk far field 39 GHz itu outputnya seperti ini. Ini adalah directivity-nya. Nah, untuk directivity-nya itu lebih besar ya daripada menggunakan port yang besar tadi, karena port kecil ini berarti menghasilkan directivity atau keterarahan antena menerima sinyal yang lebih baik daripada menggunakan port yang besar tadi, di mana directivity-nya itu didapatkan minus 8,492 dpi. Artinya semakin besar directivity-nya, maka si antena tersebut pengarahan atau keterarahan, kemampuan antena dalam mengarahkan sinyalnya itu semakin baik jika menggunakan port yang besar. Dan bagaimana dengan gain-nya? Kita klik di sini gain. Nah, gain atau penguatannya itu juga lebih besar daripada kita menggunakan port yang dengan ukuran yang besar, di mana gain-nya itu di sini 5,572. Jika di sini gain-nya itu 2,725 yang menggunakan port besar, yang menggunakan port kecil itu nilainya lebih tinggi, 5,572 dpi. Yang artinya semakin kecil port yang digunakan pada antena microstrip ini, maka gain dan directivity-nya itu akan semakin baik atau sesuai dengan desain dan juga frekuensi kerja yang digunakan. Mungkin sekian percobaan untuk port besar dan port kecil pada praktikum antena dan propagasi ini. Saya Fibauti Rizka Utami mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.